Allah memperlihatkan kekuasaannya melalui kisah sapi betina. Salah satu peristiwa terkenal yang terjadi pada zaman Nabi Musa adalah peristiwa sapi betina yang kemudian oleh Allah diabadikan menjadi nama surat terpanjang dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Mengutip riwayat dari Ubaidah As-Salmani, Ibnu Al-Katsir dalam kitab tafsirnya menuturkan di kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki yang kaya raya yang tidak mempunyai anak. Satu-satunya ahli warisnya adalah anak saudaranya. Karena tidak sabar menunggu untuk mendapatkan warisan, maka sang keponakan membunuh pamannya. Kemudian malam-malam dia mengangkat dan meletakkan jenazah pamannya itu di depan rumah seseorang dari Bani Israel. Besoknya sebagian masyarakat menuduh yang punya rumahlah sebagai pembunuhnya. Yang lain menolaknya, sehingga terjadilah perdebatan dan pertengkaran. Seseorang mengusulkan agar mendatangi utusan Allah, Musa, dan menanyakan kepada siapa yang membunuh lelaki tersebut. Mereka bertanya, "Wahai Musa, engkau Nabi Allah, maka tanyakanlah kepada Allah siapa yang membunuh lelaki itu." Lalu Nabi Musa memohon kepada Allah. Allah kemudian menyuruh mereka menyembelih seekor sapi betina. Sesuai firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 67. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Mendapatkan perintah untuk menyembelih sapi betina, mereka langsung memberikan reaksi negatif. Mereka menuduh Musa mempermainkan atau mengolok-olok mereka. Dalam pikiran mereka, apa hubungannya mencari sang pembunuh dengan menyembelih seekor sapi betina? Meskipun sudah banyak peristiwa hebat-hebat dan luar biasa yang dilalui bersama Musa, tetap saja Bani Israel itu belum mempercayai Musa sepenuhnya. Menerima tuduhan mengolok-olok, Musa berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang jahil, karena orang jahillah yang suka mengolok-olok orang lain. Musa berkata, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Dipilihnya sapi untuk disembelih bisa kita hubungkan dengan peristiwa penyembahan sebagian dari Bani Israel terhadap patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri. Sebenarnya dengan mudah mereka bisa mencari seekor sapi di mana saja, lalu menyembelihnya sesuai perintah Allah yang disampaikan oleh Musa. Tetapi mereka malah bertanya lagi tentang sifat sapi yang akan disembelih itu. Allah berfirman, mereka menjawab, "Mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu?" Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 68. Perhatikan kembali kalimat yang mereka gunakan, "Mohonlah kepada Tuhanmu," seolah-olah Allah itu hanya Tuhannya Nabi Musa semata, bukan Tuhan mereka juga. Penggunaan kalimat kamu, bukan kita atau Tuhan saja, menunjukkan masih berjaraknya hati mereka dengan Tuhan. Setelah dijelaskan sapi yang akan disembelih adalah sapi yang tidak tua
dan tidak muda, apakah mereka langsung mencarinya? Ternyata tidak. Mereka malah tanya lagi warnanya apa. Lalu Allah berfirman, mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 69. Dengan terus bertanya, tugas mereka menjadi semakin berat, tetapi mereka tidak menyadari itu, sehingga terus bertanya lagi, sapi kuning yang bagaimana yang harus mereka sembelih? Allah lalu berfirman, mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk atau untuk memperoleh sapi itu. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 70. Mereka tidak segera menjalankan perintah, tapi malah bertanya terus. Sebenarnya sudah cukup jelas sifat sapi yang harus mereka cari, yaitu sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, berwarna kuning menyenangkan. Cukup jelas sebenarnya, tapi dasar mereka tidak punya sikap patuh dan percaya sepenuhnya kepada Musa. Mereka tanya terus. Akhirnya ditambahkan satu sifat lagi dari sifat betina yang harus mereka cari dan sembelih. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 71, Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Gara-gara banyak bertanya yang tidak perlu, tugas yang tadinya sederhana dan mudah dilaksanakan berubah jadi sulit. Semakin banyak mereka bertanya, semakin berat tugasnya. Al-Quran menyatakan betapa sulitnya mencari sapi betina yang sesuai dengan sifat yang disebutkan Allah. Hampir-hampir mereka tidak dapat melaksanakan perintah itu. Pelajaran penting bagi kita sekarang ini untuk tidak meniru sifat buruk Bani Israel ini. Bertanya karena tidak tahu boleh saja. Bertanya untuk minta penjelasan lebih lanjut terhadap hal yang samar-samar tentu juga tidak dilarang. Tetapi mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas seperti pertanyaan Bani Israel tentang sapi betina itu tentu akan mempersulit diri sendiri. Setelah menceritakan tentang perintah menyembelih seekor lembu betina yang disampaikan oleh Musa kepada Bani Israel dan bagaimana Bani Israel banyak tanya tentang sifat sapi yang disembelih itu, barulah Allah menyebutkan latar belakang kenapa perintah itu diberikan, yaitu untuk mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi pada waktu itu. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 72, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Kembali kepada Bani Israel. Setelah lembu itu ditemukan dan disembelih, lalu dipotong ekornya, kemudian dipukulkan kepada jasad korban pembunuhan itu. Lelaki yang sudah meninggal itu tiba-tiba bangun dan mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah anak saudaranya sendiri. Lalu dia kembali meninggal.
Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 73, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Demikianlah Allah memperlihatkan kekuasaannya menghidupkan orang mati. Ayat ini memang salah satu bukti di samping bukti-bukti lain bahwa Allah akan menghidupkan kembali seluruh umat manusia di akhirat nanti.